Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah sebelum kita mendengarkan dan merasakan firman Tuhan yang akan kita rasakan bersama, kita dengarkan bersama pada pagi ini, kita mohon tuntunan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, selamat pagi Tuhan. Ucap syukur dan terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu, karena atas penyertaan Tuhan, atas kasih Tuhan, kami semuanya Engkau bangunkan di pagi yang cerah ini untuk dapat melakukan aktivitas kami masing-masing. Seperti pada pagi ini Tuhan, kami bertelut di hadapan-Mu, meskipun kami tidak dapat bersama-sama dalam satu tempat di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Kami di rumah masing-masing, tetapi kami percaya Engkau akan menyatukan kami, menyatukan hati dan pikiran kami dengan Engkau untuk mendengarkan dan merasakan firman. Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa seturut dengan apa yang Engkau perintahkan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang kami tidak dapat menyebutkan satu persatu Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan memberkatinya satu persatu. Inilah Tuhan, doa dan ucap syukur kami, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, kami naikkan doa yang jauh dari sempurna. Haleluya, amin. Jemaat dimanapun Anda berada, pada pagi ini kita bertemu kembali dalam sapaan Majelis GKJ Sumber hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan mendengarkan dan merasakan firman Tuhan. Adapun nats yang diambil dari Yeremia 26 ayat 20 sampai 24. Dari Mazmur 3 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan ayat 15 sampai 16. Dan Yohanes 14 ayat 7 sampai 14. Di minggu Paskah yang keempat ini, nats yang akan kita rasakan, yang akan kita dengarkan bersama diambil dari Yohanes 14 ayat 9b, yang begini firman Tuhan. Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Pemirsa di rumah, kita semua tentu sering bepergian. Saat ini memang kita diharapkan di rumah saja. Semua aktivitas dikerjakan dari rumah. Tetapi hari-hari yang lalu kita sering melakukan perjalanan atau bepergian. Kemanapun itu, tergantung tujuan kita masing-masing. Tentunya dalam bepergian ataupun dalam menempuh suatu perjalanan, kita menginginkan jalan yang paling mudah, jalan yang enak untuk dilalui. Tidak mungkin kita akan melalui jalan yang penuh berliku, jalan yang sulit, jalan yang penuh bahaya. Nah, dalam ayat yang akan kita rasakan kali ini, dalam Yohanes 14 ayat 9b, barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Ketika kita akan berdoa ataupun ingin bertemu, berkomunikasi dengan Bapa di surga, kita juga tentu ingin menempuh jalan yang paling mudah, yang paling enak, tidak sulit untuk dilalui. Kira-kira jalan yang bagaimana ataupun melalui apa? Tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan sudah paham, dan tentunya juga
lebih mengerti bahwa hari ini Injil memberikan pemahaman dan pengertian. Jalan yang paling mudah untuk mengenal dan berjumpa dengan Allah Bapa adalah melalui Yesus Kristus. Sabda Yesus bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup dikaitkan dengan barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Itu menjadi sangat jelas bahwa sosok Yesus Kristus itu, siapa melihat, siapa mendengarkan Yesus, maka orang tersebut sudah sekaligus mendengarkan Allah Bapa sendiri. Karena pada hakikatnya Yesus dan Bapanya adalah satu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dalam hidup kita masing-masing di dunia ini tidak perlu untuk bersusah payah mencari bagaimanakah Allah itu, wajah maupun rupanya bagaimana, kemudian Allah itu bagaimana lebih detailnya. Kita tidak perlu bingung-bingung untuk mencari hal itu. Sebetulnya sangat sederhana. Melalui Yesus kita sudah bertemu dengan Allah secara langsung. Kita menjadi lebih mudah dalam mengalami perjumpaan dengan Allah. Sebab Yesus itu di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus menjadi satu. Lebih jelasnya, kita tidak perlu bersusah payah untuk membayangkan bagaimana sosok Allah itu seperti apa sebetulnya. Bentuknya seperti apa. Tidak perlu penasaran seperti itu. Allah Bapa sudah mengirim putranya turun ke dunia yang serupa dengan Allah untuk menyelamatkan kita semuanya. Oleh karena itu, dengan merenungkan firman Tuhan, kita merenungkan sabda Yesus, kita juga sekaligus sudah merenungkan sabda Allah. Jika bertemu dengan Yesus, kita juga berjumpa dengan Allah sendiri. Kita sewaktu-waktu bertemu dengan Tuhan Yesus sekaligus Bapanya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita menerima sakramen perjamuan kudus, melalui sakramen perjamuan kudus itulah kita bersatu dengan Yesus, juga bersatu dengan Allah Bapa. Ketika kita menerima roti dan anggur, itulah sebetulnya kita sudah bersatu dengan Yesus dan juga dengan Allah Bapa di surga. Jadi ketika kita menerima anggur, menerima roti dalam sakramen perjamuan kudus, sekali lagi saya tegaskan bahwa itu adalah momen di mana kita bersatu dalam Kristus. Bersatu dengan Kristus berarti juga bersatu dengan Allah Bapa. Kita sebagai orang percaya, kita sudah mengakui, sudah percaya akan jalan keselamatan hanya ada pada Yesus. Yesus Kristus adalah tanda kehadiran Allah Bapa di dunia ini, di muka bumi ini. Kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Melalui Yesus, di dalam Yesus, kita sudah bisa melihat Allah. Pengenalan yang demikian terjadi karena Tuhan Yesus dan Allah Bapa adalah satu. Pertanyaannya sekarang, silakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan untuk menjawab sendiri dalam benak masing-masing. Sudahkah kita mengenal Yesus sekaligus mengenal
Bapa. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Kita kembali menghadap Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh sangat mengasihi kami. Engkau telah melancarkan apa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Engkau memudahkan segalanya ya Tuhan. Seperti pada pagi ini dalam kami mendengarkan dan merasakan firman-Mu. Atas kehendak-Mu, kiranya Tuhan berkenan untuk memampukan kami tidak hanya sekedar untuk mendengarkan, tetapi Tuhan, kami sangat ingin untuk dapat melakukannya. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang pada saat ini mungkin tidak dapat bersama-sama dengan kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjenguknya, menilitnya ya Tuhan, dalam kondisi mereka masing-masing. Engkau berkati. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Lindungi gereja kami Tuhan. Jauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan. Biarlah di suatu saat nanti kami kembali dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus, bersama-sama lagi untuk melayani-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, dan juga merasakan sungguh bahwa firman-Mu sangat indah dan patut untuk dilakukan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini juga masih dalam situasi pandemi COVID-19. Tangan Tuhan sendiri yang akan meraih dan melepaskan kondisi ini seperti semula ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasanya secara normal. Tuhan, Engkaulah yang Maha Tahu, Engkau yang memiliki, Engkau pula yang akan melepaskan kami, mengeluarkan kami dari hal-hal yang buruk ini ya Tuhan, sehingga kami dapat melayani-Mu seperti sedia kala dengan penuh sukacita. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini dalam pergumulan di dalam hidupnya ya Tuhan. Raihlah ya Tuhan, tuntunlah agar jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan hidup ini, dalam persoalan hidup, kiranya Tuhan berkenan untuk menolongnya. Tuhan, kami tidak dapat menyebutkan satu persatu apa yang menjadi, apa yang di dalam hati dan pikiran kami, karena kami manusia yang penuh dengan dosa. Kiranya Tuhan yang Maha Tahu mengetahui sendiri apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Inilah Tuhan, doa syukur dan terima kasih kami. Kiranya Tuhan juga mengampuni akan kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.